Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 368. Kepadamu aku berseru ya Allah, dan Engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Hari ini adalah hari Selasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga. Sepanjang masa Prapaskah ini, kita diajak untuk membangun, untuk memperkuat 3 pilar aktivitas rohani kita, yakni berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Dan itu kita buat dalam ruang mana? Dalam ruang kerahiman, dalam ruang pengampunan. Bacaan pertama yang nanti akan kita dengarkan bersama mengisahkan Asaria yang datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kemudian dari bacaan Injil kita akan belajar pada seorang hamba. Hamba tersebut pandai memohon ampun, tetapi ternyata dia kikir dan mahal memberi ampun kepada sesamanya. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau selalu mengampuni kami setiap kali kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Daniel. Tak kala dicampakkan ke dalam tanur api, Asaya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk kedam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refrain. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Refrain. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refrain. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mengenal pepatah, 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Pepatah ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak jemu-jemunya untuk selalu mencari kawan dan bukan mencari musuh. Kunjungan Paus Fransiskus ke Irak yang sudah berakhir merupakan kunjungan fenomenal bagi dunia kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa maksud dari kunjungan itu adalah dalam rangka menguatkan umat Katolik yang minoritas di sana, sekaligus membawa pesan perdamaian. Perdamaian dicari oleh Sri Paus Fransiskus dan diajak untuk dicari bersama dengan semua manusia di tanah Irak yang baru saja dilanda perang yang berkecamuk. Perdamaian. Injil yang tadi kita dengarkan bersama, khususnya selama masa Prapaskah ini, mengajak kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab perutusan kita, yakni menjadi manusia pemaaf, menjadi seorang murid yang suka mengampuni. Dan apa artinya menjadi manusia pemaaf, menjadi manusia pengampun? 2 arah di sana kita temukan, yakni meminta maaf atau meminta ampun dan memberi maaf atau memberi ampun.
hendaknya ini berbanding lurus. Kalau kita pandai meminta maaf, maka mestinya juga kita pandai untuk memberi maaf. Dan itu tidak kita temukan pada hamba yang tadi dikisahkan dalam Injil. Tadi seperti kita dengarkan bersama, hamba tersebut memohon supaya hutangnya dihapuskan dan dikabulkan. Tetapi ketika dia pergi, dia bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya. Justru yang dia buat bukan meneruskan, melanjutkan dan membagikan belas kasihan yang dia sudah terima dari tuannya itu, tetapi sebaliknya dia kikir dan mahal dalam hal membebaskan temannya dalam hal utang piutang. Maka melalui sabda Tuhan pada hari ini, hari Selasa dalam pekan ketiga masa Prapaskah, kita diajak untuk tak jemu-jemunya memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan rahmat pengampunan. Seperti yang dibuat oleh Asaria tadi dalam bacaan pertama. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha rahim, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang berbelas kasihan. Siapapun dia yang datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, pasti akan dikabulkan apabila dia memohonnya dengan sikap rendah hati. Dan dengan memiliki pengalaman akan belas kasihan dari Tuhan, maka kita juga akan mampu untuk meneruskan, untuk melanjutkan, untuk membagikan pengalaman belas kasih itu kepada orang lain. Kita akan bermurah hati dalam hal memberikan pengampunan, dalam hal memberikan maaf. Seperti yang tadi ditegaskan dari Injil. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus memberikan jawaban, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya dalam hal memberikan pengampunan, memberikan maaf, ini adalah agenda sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, dan sepanjang hidup kita. Kita berada dalam masa Prapaskah, kita berada dalam ruang Allah yang berbelas kasih, ruang kerahiman untuk membangun 3 kegiatan itu: berdoa, berpuasa, dan berpantang. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Itu akan terlaksana kalau dijiwai dengan semangat pengampunan, semangat pemaaf. Kita mohon rahmat ini. Ya Tuhan,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban keselamatan ini dalam rupa roti dan anggur ini menyucikan kami dari segala kesalahan dan menjadi kurban pujian atas kuasa pengampunan-Mu yang mengagumkan. Bersama dengan persembahan kudus roti dan anggur ini, kami juga memohon berkat-Mu untuk program kami, program vaksinasi yang sementara berlangsung. Semoga berkat-Mu semuanya dapat terlaksana dengan baik, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita mohon rahmat pertobatan melalui doa syukur agung yang ke-6. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa.
Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbaktilah kita yang diundang jamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan satu berimun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Tuhan, siapakah boleh tinggal di kemah-Mu? Siapakah boleh tinggal di gunung-Mu yang suci? Orang yang sempurna dan jujur. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu dalam perjamuan kudus ini. Semoga kami layak menerima pengampunan-Mu dan menumbuhkan semangat pengampunan di antara kami, seraya menantikan datangnya kerajaan-Mu. Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja, dan Bunda keluarga kami, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 378.